Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang banyak sekali, terutama nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat ketaatan. Yang ini semua tentunya lebih mahal, lebih berharga, dan lebih penting dari nikmat kesehatan, nikmat harta benda, atau nikmat-nikmat dunia yang lain. Allah Subhanahu wa taala ketika memudahkan seorang hamba untuk berbuat baik, berarti Allah Ta'ala menghendaki kebaikan pada orang tersebut. Dan kita berharap, mari kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidaklah seseorang meninggal kecuali diberi taufik untuk beramal saleh sebelum kematiannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan yasta'miluhu." Apabila Allah Ta'ala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan memanfaatkannya, Allah akan menggunakannya. Para sahabat bertanya, "Kaifa yasta'miluhu?" Bagaimana Allah Ta'ala menggunakan orang tersebut? Rasul kita SAW menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautih." Allah akan memberikan taufik bagi orang tersebut untuk beramal saleh sebelum kematian dia datang. Kita semua berharap agar husnul khatimah itu menjadi penutup kehidupan kita semua. Dan keadaan tersebut mesti diusahakan dan mesti dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan baik untuk beribadah, kebiasaan baik untuk bertalabul ilmi, kebiasaan baik untuk zikrullah, untuk berzikir kepada Allah, dan kemudian seseorang tidak lupa untuk mohon pertolongan, mohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu pentingnya kita terus berdoa kepada Allah taala yang diiringi dengan usaha-usaha nyata. Bapak, Ibu dan Saudara rahimakumullah, pembahasan kita pada pagi hari ini tentang jauhilah dosa-dosa besar. Zaman sekarang perbuatan dosa-dosa besar marak pada sebagian pemuda, juga pada sebagian orang yang sudah tua, laki-laki ataupun perempuan. Ada miras, ada judi, orang mudah membunuh orang lain gara-gara masalah yang sepele, gara-gara tersinggung. Ada perzinaan yang kadang-kadang dilegalkan. Alhamdulillah ketika pemerintah menyebut ini adalah pekat, penyakit-penyakit masyarakat, yang artinya ada kemauan baik dari pemerintah untuk memberantas itu semua. Nah, kita dalam agama kita, Bapak Ibu rahimahullah ta'ala, perkara-perkara tersebut merupakan perkara yang besar bahayanya. Ancaman dosanya besar, ancaman keburukannya besar, dan ancaman keburukan yang akan menimpa masyarakat pun juga besar. Ketika maksiat itu merajalela di satu tempat, dikhawatirkan akan datang musibah yang menimpa semua orang. Naudzubillah min dzalik. Ayyuhal hudur rahimakumullah ta'ala. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, mari kita ingat kembali tentang kewajiban talabul ilmi, bahwa kita semua, laki-laki perempuan, orang Arab bukan Arab, Pak guru ataupun bukan,
wajib untuk belajar ilmu syar'i. Tidak bisa ditawar-tawar. Kita semua. Sebab dengan belajar ilmu syar'i itu, kita akan mengenal Allah Azza wa Jalla. Akan lebih cinta kepada Allah, akan lebih takut kepada Allah, dan akan lebih terus berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengenal Allah melalui Al-Qur'an dan sunnah serta alam semesta ini. Dan kita juga belajar ilmu syar'i supaya bisa mengerjakan ibadah kepada Allah dengan lebih baik. Kita wajib sholat, wajib puasa, maka otomatis kita wajib belajar tentang hal itu supaya ibadah kita itu berkualitas, supaya ibadah kita mendatangkan manfaat-manfaat yang besar untuk kesucian jiwa kita, untuk kebaikan diri kita dan juga keluarga kita nanti. Kita belajar ilmu syar'i juga untuk membereskan muamalah-muamalah kita supaya benar jual beli yang kita lakukan, supaya sah, harta yang kita dapatkan halal. Sebagian orang berpedoman halal itu mahalla fi yadi, kata orang Arab. Sebagian orang itu kaidahnya yang sampai ke tanganku itu halal, yang sampai ke meja saya itu halal, walaupun itu sogoan, walaupun itu ruswah dan lain-lain. Nah, kita belajar untuk tujuan itu juga. Demikian juga kita belajar supaya akhlak kita menjadi indah, baik di sisi Allah Azza wa Jalla, menjadi hamba-hamba yang jujur ucapannya, jadi hamba-hamba yang bersih hatinya dari iri, dengki, permusuhan. Nah, kalau semua ini disimpulkan, kita belajar supaya kita selamat dunia akhirat. Tujuan kita belajar supaya selamat dunia akhirat ini sudah cukup. Kalau ditanya mau belajar kenapa Pak? Selamat dunia akhirat. Karena kita butuh keselamatan di dunia ini, apalagi di akhirat kelak. Selamat dari keburukan-keburukan di dunia, maksiat dengan seluruh jenisnya, kekufuran dengan seluruh jenisnya, termasuk selamat di akhirat dari siksa yang menyala-nyala. Ayyuhal hudur rahimakumullahu ta'ala. Dari ilmu-ilmu agama yang ada ilmu yang dikenal dengan fardu ain. Ilmu yang fardu ain. Fardu ain itu nama Pak? Yang wajib atas diri kita masing-masing. Harus faham, harus mengerti. Bukan hanya Pak Kiai, Pak Ustadz dan Syekh yang tahu, kita semua harus tahu sendiri-sendiri. Mau santri bukan santri, mau orang tua ataupun pemuda, laki-laki perempuan, kepala ataupun rakyat ya, semuanya harus tahu ilmu ini karena sifatnya fardu ain yang melekat pada setiap orang. Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah ta'ala, seorang ahli hadis, seorang faqih, seorang ahli sejarah yang wafat tahun 463, beliau menerangkan tentang ilmu-ilmu dasar yang wajib dipelajari oleh setiap orang. Beliau menyampaikan ilmu-ilmu yang wajib diketahui dan dipelajari oleh setiap orang, yang tentunya nanti harus diamalkan ya. Tentang tauhid, tentang beberapa poin dalam akidah, tentang sholat fardu 5 waktu, tentang puasa dan lain-lain. Nah, termasuk yang wajib, kata beliau, adalah yang berhubungan dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sampaikan kaidah bahwa ilmu yang wajib dipelajari itu ma la yas'ul insanu jahluhu. Seseorang tidak boleh buta tentang itu. Kalau nggak tahu, tercela. Dan jenengan kalau tidak tahu ilmu waris niku tercela nama mboten, Pak? Ngerti ilmu waris orang ngerti. Wah, kowe iki piye sih ya? Mboten napa-napa. Kalau belum tahu ilmu waris.
Hanya saja kalau ada urusan pembagian warisan, tanya kepada ahlinya. Ilmu tentang menikah misalnya, ya bukan wajib kecuali yang akan mau menikah. Tapi sekarang ini adalah ilmu-ilmu yang harus kita mengerti dahulu. Kalau kita tidak paham, kita akan tercela. Tidak ada toleransi, nggak ada kata maaf istilahnya. Itu ilmu yang wajib kita pelajari. Ada tauhid, rukun-rukun Islam, rukun iman. Kemudian yang beliau singgung juga adalah tentang yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ternyata itu juga merupakan perkara yang wajib dimengerti, diketahui, dipelajari supaya orang bisa menghindarinya. La yu'dharu bijaliha, kata beliau. Tidak ada uzur kalau kita nggak tahu. Apa contoh-contoh yang boleh sampaikan? Tahrimuz zina. Haramnya zina. War riba, haramnya riba. Tahrimu rishwa al-hukm. Haramnya nyogok supaya menang dalam peradilan. Tahrimu qatlin nafsil mu'minah bighairi haq. Haramnya membunuh jiwa mukmin yang tanpa alasan yang benar. Kemudian mencuri dan lain-lain. Ini perkara-perkara yang seharusnya semua orang sudah tahu dan kemudian menghindarinya. Ayyuhal hudur rahimakumullah ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. Jauhilah dosa-dosa yang zahir ataupun yang batin. Dalam surah Al-An'am 120 ini Allah memerintahkan kita untuk menjauhi semua jenis dosa, semua jenis maksiat. Yang memerintahkan kita adalah Allah Azza wa Jalla. Memerintahkan supaya kita menghindari semuanya, menjauhi semuanya maksiat-maksiat tersebut. Maksiat yang dilakukan hati, maksiat yang dilakukan badan kita, maksiat yang dilakukan lisan kita, ya. Itu semuanya dilarang Allah Subhanahu wa taala dan kita diperintahkan untuk menjauhinya dan meninggalkannya. Dan kemudian Syekh Sa'di rahimahullah, salah seorang ahli tafsir, menyebutkan karena mengetahui maksiat-maksiat itu harus kita lakukan, maka kita wajib mempelajari hal tersebut. Wajib tahu dan mempelajarinya dalam rangka untuk menghindarinya. Jadi kita belajar salat wajib, belajar puasa wajib, belajar tentang yang haram-haram tadi pun juga wajib. Karena ini perkara yang sudah seharusnya semua orang itu faham keharamannya. Nah, kalau kita kembali, kita bandingkan dengan keadaan di sebagian masyarakat, ya. Orang mudah berzina, mudah membunuh, orang suka judi, orang gemar sekali menenggak miras, ya. Nah, di antara sebabnya tentu karena mereka belum belajar. Di antara sebabnya karena mereka belum tahu bahwa itu larangan agama yang keras, larangan keras dalam agama kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala melarang kita berbuat dosa seluruhnya, apalagi dosa-dosa yang besar, Bapak Ibu rahimahullah taala. Yang ancamannya neraka, ancamannya membuat orang itu fasik. Fasik itu ya jeleknya enggak ketulungan, ya. Walaupun wongnya ganteng ayu, ya. Kalau dia pelaku dosa besar, sudah jatuh marwahnya, jatuh kehormatannya. Buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak pantas dimuliakan. Dosa-dosa besar, pembahasan dosa-dosa besar menjadi perhatian para ulama, ya. Sehingga mereka menulis, ya, buku-buku khusus tentang itu karena menunjukkan bahaya
dosa-dosa besar yang bisa dilakukan oleh anggota tubuh kita ini. Di antaranya dosa besar berkaitan dengan hati, seperti syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, atau putus asa dari rahmat Allah taala. Merasa hidup itu menjadi orang yang paling sengsara sedunia, ya, akhirnya putus asa dari rahmat Allah taala. Ini termasuk dosa besar. Bagaimanapun keadaan seseorang, sesulit apapun, rahmat Allah itu masih datang. Buktinya dia masih bisa hidup, masih bisa hirup oksigen. Mungkin badannya juga masih sehat. Ya. Di rahmat Allah, nikmat Allah itu dari siapapun tidak akan pernah putus. Maka tidak sepatutnya seseorang menjadi putus asa dari rahmat Allah Ta'ala, kemudian ngambil tali untuk menggantung diri. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian juga ada dosa besar yang dilakukan oleh lisan, oleh mulut manusia ini. Seperti bersaksi palsu, dibayar untuk bersaksi palsu. Atau seseorang menuduh wanita baik-baik dengan berzina. Orangnya salihah, kemudian dituduh wanita itu wanita begini-begini, yang enggak benar, berzina. Sumpah palsu juga merupakan bentuk dosa besar yang dilakukan oleh lisan seseorang. Kemudian dosa besar lain yang dilakukan oleh perut, ya. Minum khamar, makan harta anak yatim, makan hasil riba. Dosa besar berkaitan dengan kemaluan seperti zina atau homoseksual. Dosa besar berkaitan dengan tangan, seseorang membunuh atau mencuri. Kemudian ada dosa besar yang dilakukan dengan kaki seperti kabur dari medan jihad fisabilillah. Dan juga ada dosa besar yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh, ya. Yaitu durhaka kepada kedua orang tua, ya. Durhaka dengan lisannya, ngomongnya jelek. Durhaka dengan tangannya, dengan memukul orang tua, nendang orang tua, mendorong orang tua, hatinya jengkel kepada orang tua. Ini contoh-contoh dosa besar yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Sementara anggota tubuh kita ini adalah nikmat-nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang semestinya dipakai untuk ibadah, tangan untuk menyerahkan sedekah, mata untuk melihat Al-Quran dan membacanya, kaki untuk dilangkahkan ke masjid, hati untuk berzikir dan merenungi ayat-ayat Allah Ta'ala. Tapi ada sebagian dari kita, sebagian dari manusia, menggunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk berbuat dosa besar. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua. Ayyuhal hudur rahimakumullah Ta'ala. Di antara ulama yang menulis kitab tentang pembahasan dosa-dosa besar adalah Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Satu kitab besar yang memuat tentang pembahasan dosa-dosa besar. Yang dikatakan Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, sudah sepatutnya bila seorang muslim itu membaca kitab ini walaupun sekali, supaya tahu apa saja dosa-dosa besar dari nomor 1 sampai selesai. Kemudian membacanya, merenunginya, dan kemudian meninggalkannya. Saya harus meninggalkan dosa-dosa besar ini. Kembali kepada hal tadi, kan, karena dosa besar itu harus dihindari, maka harus dipelajari supaya kita faham dan kemudian kita meninggalkannya. Kembali kepada Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Beliau menyampaikan bahwa di antara faedah ketika orang itu meninggalkan dosa besar, Allah Ta'ala akan menjamin dia masuk surga.
Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu kaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dalam surah An-Nisa ini Allah berfirman yang artinya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, yang kalian dilarang untuk mengerjakannya, apa janji dari Allah Azza wa Jalla? Niscaya kami, kata Allah, akan hapus kesalahan-kesalahanmu, yaitu dosa-dosa kecil, dan kami akan masukkan engkau ke tempat yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat ini, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan, wa qad takaffalallahu ta'ala bihadha an-nassi liman istanabat al-kaba'ir an yudkhilahul jannah. Melalui nas ini, melalui surat An-Nisa ayat 31 ini, Allah menjamin siapapun yang meninggalkan dosa-dosa besar, Allah menjamin bagi dirinya untuk dimasukkan ke surga. Tentunya surga adalah harapan dan impian setiap muslim muslimah. Dan ternyata ini salah satu cara yang akan membantu seseorang, cara yang akan memudahkan seseorang untuk sampai menggapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjauhi dosa-dosa besar. Jadi dalam ayat surat An-Nisa ayat 31 itu ada dua kandungan. Pertama, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kecil orang tersebut. Yang kedua, Allah Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surganya. Nah, setelah itu Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, yang hidup di abad ke-8 Hijriah, mengatakan, fata'ayyana 'alaina al-fahsu 'anil kaba'iri ma hiya likai yajtanibahal muslimu. Kalau ternyata sudah disampaikan dalam Al-Quran keutamaan orang menjauhi dosa-dosa besar, kata beliau, maka wajib bagi kita untuk mencari tahu apakah dosa-dosa besar itu, agar seorang muslim bisa menjauhinya. Maka ini kembali menekankan atas diri kita pentingnya belajar ilmu syar'i dan secara khusus tentang dosa-dosa besar, supaya jangan sampai orang itu melakukan dosa besar tanpa dia sadari. Sudah melakukan dosa besar tapi ternyata merasa aman-aman saja, tidak merasa dia sudah melakukan pelanggaran besar terhadap Allah Azza wa Jalla. Inilah bahaya tidak belajar ilmu syar'i. Ini diantara bahaya yang akan menimpa orang yang tidak belajar ilmu syar'i. Kalau tidak belajar ibadah, ya dia akan sholatnya semau-maunya, akhirnya tidak sah ya. Sholatnya cepat sekali, seolah-olah ada yang ngejar-ngejar, seolah-olah waktunya hanya 1 menit ya. Padahal tidak. Kenapa dia sholatnya cepat sekali tanpa tumakninah, tanpa ini dan itu? Karena nggak paham tentang kewajiban tumakninah. Demikian juga ketika orang, kenapa dia miras, minum minuman keras ya? Di antara sebabnya karena tidak tahu. Belum tahu, belum pernah diajari, belum pernah ditanamkan pada diri anak itu, entah oleh orang tuanya atau tidak disampaikan dalam khutbah atau ceramah tentang haramnya minuman keras dan semua yang memabukkan. Padahal di zaman jahiliyah dahulu, ya, Bapak Ibu rahimahullah ta'ala, ada orang hidup di masa jahiliyah itu nggak mau menenggak minuman khamr. Coba antum jangan bayangkan ya, hidupnya di masa jahiliyah, masa kebodohan, jauh dari wahyu ilahi.
Tapi ada di antara mereka yang tidak mau minum minuman khamr. Apa sebab? Kata dia, saya tidak mau minum minuman yang akan membuat akal saya hilang, lalu saya diketawain anak-anak kecil. Berarti menjauhi minum keras itu sebenarnya sesuai dengan fitrah manusia. Coba kita bayangkan lagi, apa enaknya minuman keras nih Pak? Seger napa pripun? Enak ambune? Murah, harga mahal, ambune ra enak, ora nyeger kayak mending es teh jumbo nih Pak. Seger. Rp3.000. Tapi ada orang seperti itu. Ada orang yang berperilaku seperti itu. Berarti dalam fitrahnya ada sesuatu kerusakan. Nah, yang membenarkan, yang meluruskan adalah nanti syariat Islam atau ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala ini. Ayyuhal hudur rahimakumullah taala. Ulama sudah menyampaikan apa yang dimaksud dengan dosa-dosa besar itu ya. Dosa besar itu adalah dosa yang ada hukuman pidananya di dunia. Hukum potong tangan, oh berarti mencuri itu dosa besar. Dihukum bunuh, oh berarti membunuh itu dosa besar. Orang berzina padahal sudah menikah, dirajam, oh berarti berzina itu dosa besar. Atau dosa itu ada ancaman kemurkaan Allah atau ada ancaman laknat. Misalnya Nabi mengatakan la'anallahu naiha. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang melakukan niyahah ya, menangis-nangis dengan keras yang menunjukkan dia tidak sabar atas kematian orang yang dia cintai. Atau Allah melaknat peminum khamr. Allah melaknat pelaku riba, yang mencatat, yang bersaksi dan lain-lain. Berarti ini dosa-dosa besar. Untuk mengetahui dosa besar apa tidak, itu adalah tanda-tandanya. Ada laknat dari Allah Ta'ala. Atau ada kemurkaan dari Allah Ta'ala kepada pelakunya. Atau orang itu diancam neraka. Atau disebutkan dia bukan dari golongan kami. Atau disebutkan imannya itu hilang ya. Maka itu adalah dosa-dosa besar yang harus kita jauhi, yang harus kita hindari sejauh mungkin. Ayyuhal hudur rahimakumullah ta'ala. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan bahwa jumlah dosa-dosa besar itu lebih dari 70 dosa besar. Berarti PR kita untuk mempelajarinya butuh waktu yang banyak. Ada 70 dosa besar dan dalam kitab Al-Kabair lebih dari itu. Mari kita lihat Bapak Ibu rahimahullah taala dosa besar yang pertama dalam kitab Al-Kabair. Fal kabiratul ula asyirku billahi ta'ala. Dosa besar yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan para rasul itu intisari dakwah mereka adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka semua hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh menyekutukan Allah ya. Tidak boleh menduakan Allah, tidak boleh mempersekutukan Allah. Karena itu tindakan yang paling zalim yang dilakukan seorang makhluk kepada Khaliknya. Kita ini makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Pencipta kita itu maha sempurna Allah Subhanahu wa taala.
dengan kesempurnaan sifatnya, dengan kesempurnaan kerajaannya, dengan kesempurnaan kekuasaannya, ya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam memiliki alam semesta ini, dalam menguasai alam semesta ini, dan juga dalam mengatur alam semesta ini. Maka tidak pantas hamba yang lemah ini, makhluk yang lemah ini justru malah menyekutukan Allah yang Maha Perkasa. Kita lihat perkataan Imam Dhahabi rahimahullah, fal kabiratul ula asyirku billah wa huwa an taj'alillahi niddan wa huwa khalaqa wa ta'budu ma'ahu ghairahu min hajarin aw syajarin aw syamsin aw qamarin aw nabiyyin aw syaikhin aw jinniyin aw najmin aw malakin wa ghairi dhalik. Dosa besar yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah, itu engkau mengambil atau mengadakan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mengadakan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Dia yang menciptakanmu. Sini sisi qillatul adab atau kekurang ajaran orang yang berbuat syirik kepada Allah, ya. Ada anak kurang ajar kepada orang tuanya. Ada murid kurang ajar kepada gurunya. Ada anak kecil yang kurang ajar kepada orang yang lebih tua. Nah, syirik itu kurang ajarnya makhluk kepada penciptanya. Padahal pencipta itu Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Dan engkau menyembah selainnya bersama berupa batu. Menyembah Allah dan juga menyembah batu. Menyembah Allah dan juga menyembah pohon, menyembah Allah dan juga menyembah matahari, bulan, nabi, syekh, jin atau bintang, malaikat dan selain-lainnya. Padahal ibadah itu adalah hak Allah Ta'ala. Yang berhak diibadahi hanya Allah. Karena segala sesuatu milik Allah, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, yang bisa menolak bala Allah Ta'ala, yang bisa mendatangkan rahmat Allah Ta'ala. Pak, kemudian ada orang sholat juga menggantungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada hal-hal yang enggak jelas, ya. Batu disembah, matahari disembah, orang soleh disembah, ya. Sujud kepada orang soleh, ya. Atau merasa orang soleh itu bisa mengawasi dia padahal orang itu sudah meninggal atau berada di tempat yang jauh, ya. Ini perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Nah, ancamannya adalah firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang lain. Syirik tidak akan diampuni kalau orang itu mati dalam keadaan musyrik. Orang berbuat syirik kepada Allah, kemudian mati dalam keadaan itu, dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini. Berarti kita juga harus belajar tentang contoh-contoh syirik yang dilarang Nabi itu apa? Apa syiriknya orang-orang jahiliyah di zaman dahulu? Di zaman dahulu ketika mereka melewati hutan atau yang menakutkan, mereka amit-amit dengan penghuni tempat itu. Bukankah itu juga dilakukan oleh sebagian orang zaman sekarang? Melewati tempat angker, klaksonnya dikerasin, tet, ya. Putune meh lewat gitu, ya. Ini kan aneh, kenapa tidak langsung mohon pertolongan, perlindungan kepada zat yang menguasai semuanya, menguasai manusia, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, atau juga yang menguasai seluruh yang selain manusia ini, ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, ya. Ucapkanlah aku berlindung kepada Allah dari
keburukan semua yang diciptakan, dari keburukan malam apabila gelap gulita. Kalau orang tadi takut karena gelap gulita, mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Takut kepada tukang sihir, mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan baca surah Al-Falaq misalnya. Jadi hati ini Bapak Ibu rahimahullah Ta'ala hendaknya bergantung itu kepada Allah Ta'ala. Nah, penyakit yang paling bahaya di zaman jahiliyah adalah ketergantungan hati kepada selain Allah. Mereka akhlaknya rusak betul, silaturahmi mereka juga rusak, tapi yang paling rusak di masa jahiliyah adalah hati mereka, ketergantungan hati mereka kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Tuhan selain Allah itu pasti lemah, enggak punya apa-apa, dan pasti makhluk Allah Ta'ala. Gini mau buatan Pak? Silakan jenengan lihat-lihat, pandangi, amati Tuhan yang disembah selain Allah Ta'ala, Tuhan yang disembah di alam semesta ini. Kalau itu bukan Allah ya, pasti makhluk. Namanya makhluk itu sekuat apapun pasti lemah, dan dia tidak bisa berkuasa sedikit pun. Ini 3 sifat kekurangan pada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dhaifun, pasti lemah. Makhlukun, dia ciptaan Allah yang berarti di bawah pengaturan Allah. Dan faqirun, nggak punya apa-apa. Kalau begitu ya kita harus, kalau mau mohon sesuatu hendaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon keselamatan tolak bala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lain-lain. Dan caranya pun juga harus benar. Ada tradisi-tradisi yang dilakukan sebagian orang, padahal itu ada unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yang pernah difatwakan oleh Komisi MUI Demak ya, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak, mereka sudah mengeluarkan fatwa tentang haramnya sedekah laut. Yang berikan nama betul Pak? Ada ya. Yang tergabung dalam komisi itu beberapa kiai menyampaikan bahwa itu adalah perbuatan syirik, karena ada unsur mengorbankan atau mempersembahkan sesuatu kepada penguasa laut, entah siapa dia. Buktinya apa? Ndas kebo dijegur ke laut. Kinten-kinten gas kebo sing mangan sinten Pak? Hewannya harus kerbau, bukan yang lain. Yang dilarung ya harus ndas, bukan kaki atau jeroan. Jeroan ya memang harus dibuang ya. Nah, para kiai yang tergabung dalam komisi fatwa MUI Demak itu menyebutkan itu syirik. Kalau kemudian ada orang membantah, enggak Pak, kami ini sedang memberi makan ikan, dibantah juga. Kewajiban memberi makan ikan itu kalau ikannya dalam kondisi terbatas di kolam yang kita miliki, maka harus kasih makan. Di akuarium, maka harus kita kasih makan. Nah, kalau dia lepas liar ya, Allah yang akan memberi rezeki mereka. Tidak perlu orang mempersembahkan hal semacam itu. Jadi sudah dibantai oleh para kiai itu, kalau orang begini maka dibantah. Nah, ini sesuatu yang masih ada di tempat kita. Maka menjadi penting buat kita untuk mengetahui syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah ta'ala, seperti yang tadi dipesan oleh panitia ya, pengajian disudahi jam 5.30 ya, sudah lewat 2 menit. Semoga yang kita pelajari ini mendatangkan manfaat buat kita semua.
menyemangat kita untuk belajar tentang tauhid, untuk kita wujudkan dengan sebaik-baiknya. Kita belajar syirik untuk kita hindari, dan secara khusus adalah mari kita belajar tentang dosa-dosa besar yang akan membahayakan diri manusia apabila dia tidak menghindarinya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.